Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang? Sayang siapa sayang? Kenapa? Mama mau ngantar kue dulu ke rumahnya Bu RT ya sayang. Mama janji nggak akan lama kok. Janji langsung pulang ya, Mah. Jangan ngobrol dulu sama orangnya. Iya sayang, Mama janji. Pokoknya nanti setelah Mama sampai rumah, Mama bakal temenin Sisi main sampai malam. Tungguin Mama ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak bisa direm? Ya Allah. Kenapa nggak bisa direm? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sayang, gimana sayang? Akhirnya kita bisa nyingkirin wanita itu, Mas. Dan sekarang nggak ada lagi orang yang bisa misahin kita. Yang aku tuh bener-bener nanya, cuma modal motong kabel bro. Semuanya berhasil tau nggak? Sekarang lebih baik kita pergi dari sini ya, oke? Ya, Mas. Sisi, nih lihat nih. Kakak Maya sama kakak ini bawa apa buat kamu? Nih, mainan kesukaan kamu. Senyum dong nih. Terima kasih Kakak Maya. Sayang, bagaimana kalau nenek ajak jalan-jalan, terus kita beli es krim? Mau? Gak mau, maunya ketemu mama. Mama mana? Mama mana, Nek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agam, Saya merasa terima kasih karena udah peduli sama Sisi. Terima kasih semuanya ya. Gimana Mas Agam? Udah ada perkembangan soal Mbak Ranti? Udah berbulan-bulan saya mencari sih. Tapi sampai sekarang nggak ada titik temunya. Sama sekali nggak ketemu. Kalau dari informasi polisi, di saat kejadian ada tanggul yang jebol. Sehingga aliran sungai itu sangat deras. Dan untuk pencarian itu sangat sulit. Malah ada yang bilang kalau Mbak Ranti itu udah hilang buaya. astagfirullahaladzim. Madi kipe lu ya. Lu malah nyebarin rumor tentang ponakan gue. Lu bener-bener lu ya. Bagaimanapun juga, dia itu bos lu loh. Maaf Bu, itu saya dengar selentingan dari warga di TKP. Saya benar-benar minta maaf Bu. Lu lagian tega banget sih. Berani banget lu ngomong begitu di depan anak kecil. Gak ada akhlak lu bener-bener lu ya. Selamat ya. Iya. Siang. Siang. Siang Pak. Pak polisi. Pak, gimana Pak? Pencarian istri saya gimana Pak? Apa udah ada info Pak? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak Gam. Tim kami dan tim SAR juga sudah menyisir sungai hingga ke laut. Namun kami belum mendapat tanda-tanda apapun tentang Bu Ranti. Jadi kami putuskan
untuk menghentikan pencarian ini dengan dugaan Bu Ranti sudah meninggal dunia. Jadi gitu Bapak Ibu, bisa ikutan program pinjaman terbaru kami. Dan itu dijamin uangnya bisa cepat cairnya. Gitu mau atau sok mana nih ngali? Formulirna orang esian heula, orang ilikan heula. Mari, biasa ya. Maya, kamu teh mau ngajuin pinjaman juga? Oh, enggak Bu Put. Mau nanya sisa cicilan aja. Oh, gitu. Iput, lu gua cari-cari. Ngapain lu di mari? Yeyen, takut kehilangan iputnya. Iput teh habis dengerin eta promo terbaru. Koperasinya si Nelly gitu. Nelly, roman-romannya lu seneng ya? Hah? Berasa kayak bu bos koperasi begono, hah? Belum setahun Ranti meninggal. Bisa-bisanya lu udah nikahin si Agam. Selamat deh. Lu udah bisa dapetin Agam plus ngerampas kehidupannya Ranti. Bu Yayan, jangan sembarangan ya ngomong. Saya tuh nggak ngerebut siapa-siapa. Saya menikah sama Duda yang ditinggal meninggal istrinya. Mak dikipe nih anak nih. Songong bener loh, ha? Berani gebrak-gebrak meja buat gua. Bu Yayan duluan ngomong ya. Jangan mentang-mentang Mbak Ranti itu keponakan Bu Yayan, jadi sembarang ngatain saya kayak gini. Hah? Wah, dia nantangin gua. Awas, Mak. Kamu tidak dipanggil, udah diem lo. Bu Ye, udah. Ini apa-apaan sih kalian semua, udah stop ributnya. Kenapa saya harus berantem semua? Hah? Nenek Yayan kenapa jahat sama Mama Nelly? Sisi, nenek tuh nggak jahat. Nenek tuh cuma nggak suka aja kalau ada yang gantiin posisinya Mama Ranti, ya? Udah sekarang gini. Semuanya dengerin. Saya tahu pemikiran saya buat nikah sama Nelly itu sangat cepat. Saya tahu. Tapi saya ngelakuin ini semua itu semuanya demi Sisi. Saya nggak mau kalau misalnya Sisi itu tumbuh tanpa adanya seorang mama. Bu Yayan sayang kan sama Sisi kan? Saya janji sama Bu Yayan, Sisi itu nggak mungkin lupa sama Rati. Saya janji. Bu Yayan, udah sekarang kita pulang aja ya. Ayo balik ya. Jangan berantem depan anak kecil nggak enak. Ayo, kasihan Sisi. Ayo. Sisi, nenek pulang dulu ya. Ayo Sisi. Udah ayo. Sayang, Sisi main dulu dalam ya. Iya, Ma. Mas, bisa-bisanya dia malu-maluin aku di depan warga-warga kayak gitu, Mas. Aku tahu, sayang, aku tahu. Sebenarnya aku juga nggak suka sama dia. Ribet tau nggak? Lihat aja. Aku bakal bikin program pinjaman koperasi yang bikin mereka sengsara. Itu gak ada kerjaan lain ya selain ngeliatin aku di sini. Kamu coba kalau lagi cerita kayak gitu. Kalian berdua, ini Malik, denger. Kenapa ada apa? Kalian harus tahu apa yang baru terjadi di kampung ini. Kayak bahan apa sih, Mai? Jadi Bu Yayan sama Nelly itu mereka habis berantem. Katanya masalahnya itu karena Bu Yayan gak suka sama Nelly. Katanya kayak terlalu cepet gitu loh untuk nikah sama Mas Agam. Ya apa mungkin karena Mbak Ranti itu kan keponakan Bu Yayan, makanya dia agak sensi.
Iya, mungkin itu juga salah satu alasannya ya. Terus tadi masa Bu Yayan ngatain Nelly genit? Ampun deh. Astagfirullahaladzim, emang deh ya, Bu Yayan tuh dari dulu emang gak pernah berubah. Julid aja kerjaannya. Iya, nah makanya gara-gara itu akhirnya sekarang warga itu jadi kebagi jadi dua. Ada yang setuju sama Bu Yayan karena ternyata katanya ya waktu Nelly masih kerja jadi staf koperasi itu dia kayak gelagatnya kayak suka deket-deket gitu lah sama Mas Agam, goda-godain gitu. Kalau aku sih ya kubu yang nggak setuju ya sama Bu Yayan. Sama Bu Iput juga kayak gitu. Hah, tunggu. Itu tumben banget loh. Biasanya kan Bu Iput sama Bu Yayan satu pemikiran, tiba-tiba dia berubah pemikiran. Nggak tahu Bu Iput ya, tapi kalau aku sih ngerasa Nelly itu selama kerja di koperasi helpful kok, baik, nggak bermasalah orangnya. Gini loh, aku nggak tahu yang kalian bahas tuh dari tadi apa. Ya ampun Nalik. Aduh ya ampun, oke gini, intinya adalah Mas Agam tuh dulu setengah tahun yang lalu punya istri namanya Mbak Ranti. Dia meninggal, tapi jenazahnya nggak ditemukan sampai sekarang. Dan akhirnya Mas Agam ini punya staff, Nelly, dan dia nikah sama Nelly ini belum lama ini, baru beberapa bulan ini ya. Ya oke, tapi sekarang masalahnya tuh di mana? Iya, sebenarnya sih nggak ada masalahnya. Pernikahannya sih juga sah. Ya tapi benar juga sih, Mai. Kayak kita nggak usah terlalu ngurusin. Karena menurut aku, Sisi kan juga butuh sosok seorang ibu untuk sekarang ini. Ya, Mbak Nelly. Iya sih, bener juga ya. Mbak Nelly, saya mau ngambil pinjaman juga deh, biar usaha saya itu makin gede gitu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ari, waalaikumsalam. Lu ngapain nih? Mau pinjem duit loh? Bukannya lu anti pinjem-pinjem, oh. Baru juga assalamualaikum, udah saya wota aja. Saya ada amanah. Ada saudara saya mau renov rumah habis kebanjiran, dia mau pinjem duit. Iya, semua bisa dibantu. Tapi per hari kemarin bunga pinjaman koperasi itu udah naik. Serius? Buset, ini naiknya gede amat, Mbak. Kalau kayak begini mah kagak jadi saya minjem. Dulu bukannya pakai sistem bagi hasil dari anggota atau peminjam ya? Ini kok sekarang bunganya jadi naik banget? Ini mah lebih mahal daripada minjem di bank, Dan. Ya udah deh, Mbak. Kalau begitu saya juga kagak jadi nih sama Fahri. Lu jadi nggak? Sama saya juga nggak jadi. Ah, yaudah, ayo. Ya. Pamit ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kayak gini terus bisa boncos keuangan aku. Aku harus cari cara. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini ada kenaikan bunga untuk cicilan pinjaman koperasi yang sudah berjalan ya. Jadi mulai pembayaran berikutnya, cicilan disesuaikan dengan bunga baru. Loh, yang ini kok tumben banget sepi? Iya mas, semua warga tuh pada keberatan karena bunganya dinaikin. Tapi gak apa-apa, aku punya siasat lain biar supaya kita tetap untung. Aku udah chat warga yang punya pinjaman berjalan sampai saat ini. Aku bilang kalau bunga itu semua bunganya dinaikin. Bener yang bener. Ide kamu bagus banget. Kalau perlu yang, gimana kalau kita pakai preman supaya buat nagih mereka kalau misalnya mereka itu nggak mau bayar utang? Dulu pas tanda tangan surat pinjaman sama Ranti, kan katanya pakai sistem bagi hasil. Kenapa sekarang mendadak ganti jadi bunga? Olo Nelly, kenapa atuh bunga nate jadi gede gitu? Kan kasihan wakan sih. Ini perempuan kejadian, bahaya. Hei, ibu-ibu, beda owner, beda aturan. Lagian kan sekarang Ranti bukan jadi ownernya lagi. Lu denger kagak? Mak dikipe nih bibirnya nih. Bagaimana juga si Ranti itu mantan bos lu, sopan dikit lu manggil. Udah, Bien. Kita nggak usah buang-buang energi begitu.
Kita lihat aja nanti sampai kapan bisa bertahan. Kalau bunganya itu ketinggian, kegedean. Warkamsi juga males minjem kalau misalkan masih begini. Bisa-bisa anggota koperasinya malah narik tabungannya. Saya Iya. Makanya lu Mel. Bu Ipun mau kemana? Ibu teh kesel atuh sama kamu, soalnya kamu teh naikin bungana gede gitu. Ini nih beda, karena kita udah mengikuti laporan pengawas keuangan. Beda sama Ranti dulu. Kalau misalnya Bu Ipun nggak mau ikut, nanti bagi cenginya susah loh kalau misalnya mau cicilan. Olo Nelly alias Nenek Liar atunya kamu teh ulah coba-coba nipu ikut gitu. Ini teh pan koperasi rumahan, kenapa atuh nyambungna ke begituan? Aku tuh benar ngomong, karena selama ini Ranti tuh ternyata, tahu nggak? Dia tuh nggak beres ngarusin koperasi ini. Sampai-sampai Mas Agam yang selalu nutupin uangnya. Kalau misalnya kita kayak gini, nggak ngambil siasat, bisa-bisa Sisi nggak akan bisa sekolah. Bu Ipun nggak kasihan. Ya udah tuh Ranti, ibu teh percaya sama kamunya. Tapi tolong atuh kamu teh usahain supaya bunga teh henteu melonjak tinggi gitu. Biar Wakamsi teh nggak takut lagi ngambil koperasi di kamu. Iya ya, coba saya pikirkan dulu ya. Tapi untuk sementara ini saya nggak punya cara lain Bu Iput. Tapi saya minta tolong sama Bu Iput buat bilang sama warga ya, biar warga yakin. Ya, tapi jangan kelamaan mikirnya. Lepas! Tolong! Lepas! Lepas! Tolong! Hei, Mas! Mau kita lebih kasar sama lu! Mbak nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Bangetan banget tuh orang. Mbak tapi nggak apa-apa. Iya, saya nggak apa-apa. Makasih udah nolongin saya. Iya Mbak. Saya nggak pernah ngeliat Mbak di kampung sini. Mbak bukan orang sini ya? Saya orang sini. Cuma ceritanya panjang. Saya harus cepat-cepat pulang karena Mas Agam dan Sisi pasti nungguin saya. Mas Agam Koperasi. Mbak siapa ini? Saya Ranti, istrinya. Ya udah kalau gitu saya antar pulang aja Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang? Sayang siapa sayang? Kenapa? Ranti. Maksudnya apa ini, Mas? Ranti, dengerin aku. Aku bisa jelasin semuanya, oke? Mama, aku pulang! Sisi?
teh si Ranti? Kamu teh masih hidup, Ranti? Aya keneh? Sayang, harusnya kamu tuh ngomong sama aku. Kamu tuh kemana aja? Aku nggak tahu kalau kamu tuh masih hidup, sayang. Jelasin Mas sama aku, Mas. Apa maksud semua ini, Mas? Kenapa perempuan ini ada di rumah kita? Kenapa kamu manggil dia sayang, Mas? Kenapa kamu merangkul dia? Dan satu lagi, Mas. Kenapa Sisi manggil dia Mama? Jawab, Mas! Sayang, dengerin aku. Aku bisa jelasin semuanya. Ini nggak seperti yang kamu kira. Satu hal yang harus kamu tahu. Aku udah menikahi Nelly. Sejak kapan, Mas? Sejak kapan kamu punya hubungan sama perempuan ini? Mbak Ranti, kita bisa jelasin kok, Mbak. Diam kamu. Mbak, Mas, masalah kayak gini lebih baik diomongin di dalam aja. Gak enak kalau dilihat tetangga. Bener pisan eta teh apa kata Pak Haryatonya. Ya udah tuh Iput oge mau ngasih tahu si Yayan gitu kalau si Ranti ponakanna teh sudah kembali. Ayo Pak Ri, ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ayo, sekarang lebih baik kita masuk dulu ke dalam, kita ngobrolin, oke? Kita omongin semuanya ya. Berhenti. Ada apa? Mas, kayak... Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hati-hati, Bu. Astagfirullahaladzim. Mbak? Mbak bangun, Mbak. Waduh. Alhamdulillah. Udah sadar. Oh, alhamdulillah. Udah sadar. Mbak kenapa bisa pingsan di sini? Nama Mbak siapa? Saya siapa? Aku ditemukan di desa lain. Dan warga RT yang udah menyelamatkan aku, Mas. HP dan identitas aku semuanya hilang. Dan baru-baru aja ingatan aku kembali. Aku memang hampir mati, Mas. Berbulan-bulan aku berusaha untuk mengembalikan ingatanku. Tapi setelah ingatan aku kembali, aku berharap aku bisa pulang ke rumah dan mengisi kembali kekosongan kamu dan Sisi karena aku telah hilang, Mas. Tapi ternyata kamu malah menikah lagi sama Nelly. Aku pikir selama aku pergi kamu tuh nyari aku, Mas. Tapi ternyata dugaan aku salah. Sial. Padahal gue sama Nelly itu udah susah payah buat nyingkirin dia. Tapi kenapa juga sih dia masih selamat? Dan kenapa ingatannya itu harus kembali? Kalau terus-terusan kayak gini bisa gawat nih. Yang ada kedok gue sama Nelly itu bisa kebongkar. Sayang, apa yang kamu pikirin itu salah. Aku benar-benar mencari kamu sampai akhirnya aku mendapatkan informasi dari polisi kalau mereka itu udah menyerang mencari kamu dan menyatakan kalau kamu itu sudah meninggal. Aku benar-benar minta maaf sama kamu, sayang. Aku udah mencoba untuk sendirian selama ini, tapi aku nggak kuat.
Aku nggak kuat ngelihat Sisi menangis tanpa henti, nggak bisa makan, bahkan nggak bisa tidur. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menikahi Nelly. Karena untuk saat itu, aku yakin Nelly ada di saat aku kehilangan kamu. Ya sayang. Mbak, Sini. diminum dulu ya Mbak. Biar Mbak agak tenangan. Mbak, aku benar-benar minta maaf ya Mbak. Aku nggak tahu kalau Mbak mengalami semua ini. Berbulan-bulan kami nyariin Mbak. Allah seolah nggak mau balikin Mbak ke kami. Gila. Nelly emang paling jago banget acting. Sisi, peluk mama sayang. Mama pulang nak. Itu mama sayang, itu mama. Mama kangen sama Sisi. Gak mau dipeluk. Gak mau. Sisi itu mama, Sisi. Sisi. Mbak, jangan paksa. Sisi masih kecil. Mungkin dia kaget aja ngeliat mamanya yang udah meninggal. Sekarang kembali lagi. Hai, Mai, kenapa? Aku ketemu sama Fahri. Oh. Cie, jadi mulai sekarang ada yang akrab loh, Mali. Yuk. Seriusan nih. Tadi aku ketemu sama Fahri. Ternyata Fahri tuh ketemu sama Mbak Ranti. Mbak Ranti yang mantan istri sama Sagam, bukannya kalian bilang dia udah meninggal? Enggak. Ternyata selama ini tuh kita salah. Selama ini dia nggak meninggal, dia cuma hilang ingatan aja. Mai, tunggu. Kamu yakin Fahri nggak salah? Soalnya kan Fahri itu nggak kenal sama Mbak Ranti. Nggak mungkin salah, Ay. Orang tadi Fahri sendiri kok yang nolongin Mbak Ranti waktu dia mau dijambret. Orang dianterin pulang juga sama Fahri. Terus tadi kata Fahri itu keadaan jadi heboh banget waktu Mbak Ranti tahu kalau suaminya itu akhirnya nikah lagi. Ranti, gue seneng banget. Lu balik lagi. Waktu aparat datang, terus bilang kalau pencarian lu diberhentiin, terus bilang lu udah meninggal. Gue tuh sedih banget. Makasih ya Bude. Bude udah khawatirin aku. Tapi Mbak Ranti masih tinggal di sini kan? Sebenarnya aku juga bingung sama rumah tangga aku. Apa aku masih bisa tinggal di sini? Soalnya Mas Agam itu kan udah nikah lagi sama Nelly. Aku juga nggak mungkin neken Mas Agam. Sekarang aku cuma berusaha untuk bisa jadi istri yang baik. Tapi kalau ternyata Mas Agam pengen aku pergi dari sini, ya aku bakal terima semua keputusannya, Bude. Ngapain lu harus pergi?
lu harus tetap tinggal di sini. Lagian, Silakan diminum Bu Yuyen. iya, makasih. Lagian, rumah ini kan juga rumah lu juga. Selagi pun ada yang harus pergi, itu bukan elu. Apaan sih? Resik banget ngomongannya. Silakan lanjut ngobrolnya ya, saya permisi. Iya. Berarti Mbak Ranti bisa masih handle koperasi di sini lagi kan? Saya sih maunya kayak gitu ya Mbak. Tapi nanti saya coba dulu obrolin sama Mas Agam. Lu harus tetap pegang koperasi. Jangan sampai jatuh ke tangannya Agam ataupun Nelly. Selama lu kagak ada, koperasi yang ngurus mereka. Dan semuanya tuh jadi berantakan. Bunga pinjamannya itu jadi tinggi banget. Mas, aku sebel banget tadi denger omongan Bu Yuyen. Emang dia ngomong apaan sih sayang? Hah? Ranti, lo itu ya jangan kemana-mana. Lo tinggal aja di sini. Ini kan rumah lo juga. Dus lagian, lo itu masih bininya si Agam. Ya, kamu sabar aja, oke ya? Mending sekarang kamu cepet-cepet aja cerain nanti. Saya nggak mungkin secepat itu, nggak mungkin aku buru-buru. Salah-salah yang ada nanti tuh bakal koperasi itu bakal jadi hak milik dia lagi, nggak mungkin kan? Sekarang ini deh, aku bakal mikirin gimana caranya supaya bisa menyingkirkan Rati biar warga itu nggak curiga. Udah dong, kamu jangan cemburu kayak gitu dong. Sisi, sayang, Mama kangen banget main sama Sisi. Bohong. Mama kan ninggalin Sisi sama Papa. Kata Pak polisi, Mama udah meninggal. Gak mau. Gak mau. Sayang. Sisi, kenapa? Kan tadi habis main sama Mama Ranti. Sisi mau sama Mama Nelly. Oh, Sisi. Kasih hati ya. Sayang, kamu yang sabar ya. Oke? Aku istirahat juga, soalnya udah ngantuk nih sayang. Ya? Oh iya Mas, tadi kata Bude, kamu naikin bunga pinjaman di koperasi ya Mas? Sayang, sebenarnya semenjak kamu dinyatakan meninggal sama Pak Polisi, aku benar-benar terpaksa untuk mengelola semua koperasi ini. Dan ya, kamu benar, emang aku membuat beberapa program baru di koperasi. Tapi kalau misalnya menurut kamu kalau program baru itu akan membuat warga jadi susah, aku janji sama kamu aku akan mengevaluasi semuanya ya. Oke? Sisi sayang nggak sama Mama Nelly? Mama Ranti kan udah pulang sekarang. Sisi mau Mama Nelly pergi nggak? Nelly sengaja. Tapi kalau misalnya Mama Ranti pengen Mama Nelly pergi, gimana? Pokoknya Mama Nelly nggak boleh pergi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Mas Agam. Gimana Mas Agam? Keadaan rumahnya? Ya sebenarnya sih keadaan di rumah ya baik-baik aja. Ya cuma karena emang sekarang ini Ranti udah pulang, ya keadaan rumah jadi agak-agak canggung.
namanya juga ada 2 istri, ya kan? Nah, makanya jangan kelamaan. Buru-buru dah lu ceraiin tuh si Nelly. Lagian penawa itunya dulu lu nikahin si Nelly itu supaya si Sisi punya emak. Begono Pat. Nah sekarang emak kandungnya udah balik. Udah sana ceraiin. Kehela atuh Yen, kamu teh jangan ngomong kayak gitu. Walaupun si Nelly teh dinikahin bukan dasar cinta gitu, tapi tetepan eta teh sakral. Masa main dicerai-ceraiin? Ya, menurut saya sih nggak apa-apa berpoligami ya Mas Agam ya. Yang penting adil, terus semuanya happy, ya kan? Kagak ada yang tersakitin. Nah, dan ini kan poligaminya tanpa sepengetahuan istri pertamanya, jadi pasti ada yang tersakiti nanti. Bener tuh, cakep tuh Maya tuh. Ada apa ya, Mas? Ibu, di sini ibu kan udah ngelakuin pinjaman ya di koperasi. Dan sekarang ini saya mau nagih pinjamannya. Karena udah jatuh tempo. Sekalian saya mau ngasih informasi tentang bunganya. Karena sistemnya ini sesuai sama koperasi yang kemarin ya. Oke? Tolong kasih saya waktu. Saya belum ada uang. Ini aja uang berobat saya kepake buat bayar itu tuh cicilan bulan lalu yang bunganya tiba-tiba naik. Pokoknya saya nggak mau tahu, ibu harus bayar. Kalau nggak, semua barang-barang ibu bakal saya sita. Ya Allah Mas, beneran dah. Uang segitu Mas saya belum punya. Bentar, ini saya adanya 300.000, gimana? Saya anggap ini tuh cuma bunganya ya. Kalau misalnya ibu nggak melakukan pembayaran, ibu akan tanggung akibatnya. Ngerti? Iya dah. Aduh. Aku harus bisa deketin Sisi lagi. Aku nggak sabar banget. Aku pengen antar jemput dia ke sekolah lagi. Mbak Ranti kan? Iya Bu. Tolongin saya dong Mbak. Tolong kasih tahu Mas Agam kalau saya belum bisa bayar cicilan pinjaman. Saya nggak sanggup Mbak bayar cicilannya. Soalnya kok bunganya naiknya gede banget ya Mbak. Ya Allah, dampak program barunya Mas Agam kok jadi gini ke warga? Padahal aku bikin koperasi supaya bisa mudahin semua orang. Saya minta maaf ya Bu, kalau program baru ini malah bikin Ibu susah. Tapi Ibu tenang aja, saya bakal bicarain masalah ini ke suami saya. Oh gitu ya Mbak. Ya udah deh, makasih ya Mbak. Saya permisi. Sayang, kamu tuh kemana aja sih? Aku tadinya mau jemput Sisi Mas, tapi di jalan aku ketemu sama warga yang minjem uangnya di koperasi kita. Dan ternyata dia susah untuk kembaliin uangnya karena bunganya terlalu besar. Aku kan udah minta tolong sama kamu, Mas, untuk tinjau lagi programnya. Emangnya belum kamu lakuin? Sementara tujuan dibuatnya koperasi itu kan untuk membantu warga. Banyak omongan banget sini dia. Atau gini aja ya, Mas, biar aku balik lagi urus koperasi. Biar aku bisa balikin program sebelumnya. Kita nggak mau semudah itu untuk menggantikan program koperasi. Kalaupun bisa, yang ada orang-orang bakal berpikir bahwa koperasi kita itu nggak berkompeten. Udah sekarang gini aja, kamu tuh fokusin aja sama semuanya. Lagian, selama kamu hilang berbulan-bulan, aku tuh sama sekali nggak bisa ngedapetin modal apapun. Orang-orang itu yang ada bukan menabung, tapi dia malah meminjam semuanya. Kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu semua, aku yakin koperasi kita itu akan tutup, sayang. Aku ngelakuin ini juga demi warga. Aku harus gimana? Apa aku bisa percayain koperasi ke Mas Agam dan Nelly? Ranti mau ngambil alih koperasi ini lagi. Dan kita masih belum tahu gimana caranya ngambil alih koperasi ini lagi. Ya udah gini aja, aku bakal coba buat mengulur waktu. Aku bakal pakai Sisi supaya Ranti tuh bakal lebih fokus ke Sisi. Tapi gimana Mas? Kita tuh belum dapat keuntungan apapun di sini loh. Koperasi kita tuh sepi semenjak kenaikan pinjaman kita kemarin. Jadi kita harus kayak gimana? Udahlah, yang aku sekarang ini nggak bisa berpikir seperti itu. Aku tuh buntu, tau nggak? Yang aku pikirin sekarang ini gimana caranya supaya Ranti itu cepat-cepat pergi dari sini. Aku punya kau. Maaf ya Mbak,
Aku baru sekarang dimungkin kamu. Nggak apa-apa, Ai. Harusnya aku yang terima kasih sama kamu karena kamu udah nengokin aku. Sisi? Sisi pulang sama Mama Nelly ya? Mbak, mungkin aja Sisi pulang bareng sama ibu-ibu sebelah yang anak-anaknya juga sekolah di tempat yang sama kayak Sisi. Aku pikir tadi Sisi pulang sama Nelly. Tahu gitu harusnya aku yang jemput Sisi. Aku juga bingung sama sikapnya Sisi. Mau aku jelasin tentang kepergian aku 6 bulan lalu, tapi tetap aja dia nggak mau denger. Ya mungkin Sisi masih butuh waktu, Mbak, karena kemarin itu kan Mbak Ranti dinyatakan meninggal. Tapi seingat aku, Sisi tuh sedih banget waktu kehilangan kamu, Mbak. Tapi berkat keberadaan Mbak Nelly, Sisi jadi terhibur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Iput, Dani. Iya. Nelly, emang nate benernya di sini teh ada pinjaman cenah bunga nate 0% gitu. Ibu teh eta ningali di Brokesna grup warga gitu. Iya betul Bu Iput. Program ini tuh untuk menggantikan program yang lama supaya biar mempermudah warga buat ngebikin usaha atau ada keperluan mendadak. Lamun kitu mah atunya kabeneran ieu teh. Ibu teh nuju Priyogi Artos nu seueur kitunya. Tah kapaksa we atuh sertifikat tanah mertua teh mau digadein tiasan teh. Iya, sama nih Mbak Mel, saya juga lagi butuh dana gitu buat keperluan. Cuman BPKB mobil bisa kagak? Bisa sini. Sok atuh. Sok kasih. Ah, Bu Ibu sama Dani tunggu di situ dulu, ya saya proses. Siap, Mbak Mel. Benar kan tebakanku? Semua warga pasti kemakan sama program kali ini. Cheers sayang. Cheers. Akhirnya kita bisa dapetin uang dari hasil surat berharganya warga. Dan sekarang uang kita semakin banyak. Dan kita bisa berpoya-poya, Mas. Oh, bener banget. Dan asal kamu tahu ya, semua ide yang kamu kasih itu brilian semua. Dan sekarang kita tinggal nikmatin. Kita tinggal belanja apapun yang kita mau, ya kan? Jatuh tempo utang kereta itu tinggal bentar lagi loh. Jadi kamu jangan lupa balikin Ranti sebagai penanggung jawab koperasi ini. Supaya kita bisa kambing hitamkan dia dan buat semua warga itu benci dan gak percaya sama dia. Pokoknya kamu itu tenang aja. Setelah semuanya berakhir, aku akan jamin kalau Ranti itu akan pergi untuk selamanya. Selamanya dan kita bisa bebas buat belanja. Kenapa? Sorry sebentar ya, ada telepon. Oh iya oke. Halo? Oh gitu ya? Oke, yaudah, nggak apa-apa deh. Ya, oke, malam. Siapa yang nelpon? Tumben-tumbenan kamu kepo banget. Takut dapat telepon dari cewek lain ya? Oh enggak, aku nggak kepo, aku cuma nanya aja. Kalau misalkan dari cewek lain pun nggak masalah kok. Enggak kok, itu tukang paket. Dia cuma ngabarin kalau ternyata paket aku bakal telat nyampenya. Jadi aku cuma ngasih aja ke dia kalau ya udah nggak apa-apa. Sorry ya, aku kira penting soalnya tadi, jadi makanya aku harus angkat dulu. Iya nggak apa-apa. Jalan lagi aja ya. Ya yuk. Mas Agam? Mas? Mas Agam ngapain habis dari tempat ginian? Jangan sampai Nelly keluar dan ketemu sama mereka nih. Oh ini, tadi abis ketemu sama investor koperasi, tapi sekarang udah selesai kok. Oh. Tapi gimana keputusannya Mas? Udah dipikirin baik-baik? Iya, sebenarnya sih aku nggak mungkin bisa ngelepasin
Karena kan Aini sendiri tahu kalau misalnya dia itu ada di saat aku lagi down, ya kan? Dan aku juga nggak bisa ngelepasin Ranti. Walaupun sekarang ini dia balik lagi ke aku setelah kecelakaan itu. Kalau gitu aku doain yang terbaik ya, Mas. Ya, makasih ya. Kalau gitu kita permisi dulu ya, Mas ya? Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Tolonglah Mbak, kalau segitu kamu belum ada uangnya. Kenapa sih Mbak? Kok tiba-tiba naik bunganya? Kemarin-kemarin juga kan gak segitu. Ya kan aturannya udah berubah. Ya udah sekarang kamu tetap bayar sekarang. Daripada nanti bunganya numpuk. Astagfirullahaladzim. Nelly, lu jangan jadi ratu lebah dong. Sekate-kate aja. Kesianan tuh warga. Naikin bunga pinjaman sekate-kate lu. Nel, aturan itu nggak bener. Nggak seharusnya kamu naikin bunga dadakan kayak gini. Semua itu harus diperhitungkan, dikomunikasikan dulu. Apalagi kan cicilan udah berjalan, Nel. Kalau apa kamu, Mbak? Aku ngelakuin ini semuanya demi koperasi ini. Demi Sisi, demi Mas Agam. Bahkan tiba-tiba di saat kamu ngilang. Hah? Kok jadi kesannya lu nyalain dia? Emang maunya dia hilang? Hah? Lagian lu kalau ngurusin Sisi sama Agam kagak ikhlas, lu minta cerai sono. Lu pergi ke laut, lu tenggelam. Aku gak akan ngebiarin ini semua terjadi. Kasihan warga, Bude. Aku akan ambil alih koperasi lagi. Ayo, Bude. Katanya mau beli sayur, takut kesiangan. Tinggalin aja nih perempuan. Jelas. Menurut kamu si Nelly gimana ya? Kasian banget deh. Ya, gimana akhirnya nanti? Semoga itu jadi keputusan yang terbaik buat semuanya dan juga terutama buat Sisi. Enggak. Menurut aku nggak kayak gitu. Gimana pun caranya, Ranti tuh harusnya ngerti gitu loh. Karena Nelly itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikin keadaannya Mas Agam sama Sisi. Sorry, ada daun Mike. Oh iya. Oh iya, ya ampun. Cici. Ada daun deh. Ya ampun. Ini kayak lagi nonton drama Korea deh. Di bawah pohon rindang, terus diambilin ada daun jatuh di rambut. Kamu dari tadi di situ? Baru kok. Maaf ya kalau ganggu, kalau gitu aku keluar dulu. Assalamualaikum. Dilanjutin. Waalaikumsalam. Aini. Awas! Astagfirullah. Mbak nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Apa? Ceroboh banget tuh mobil. Udah tahu jalanan kampung masih aja ngebut. Mbak ikut saya ke yayasan ya. Biar luka-lukanya bisa kita obatin. Iya. Makasih ya, Ai. Kamu udah ngobatin aku. Aku jadi ngerepotin kalian berdua. Enggak Mbak, justru sama sekali nggak repotin kok. Maksud dari vision aku barusan apa ya? Kenapa Mbak Ranti sama Nelly malah bertengkar? Kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Mobil itu ngapain nyetirnya deket banget sama trotoar? Kayak sengaja mau celakain Mbak Ranti. Ternyata bukan aku aja yang mikir kayak gitu. Tapi apa iya ada yang niat begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, Waalaikumsalam. kamu kenapa?
Tadi hampir aja ketabrak sama mobil. Ya Allah, kok bisa sih? Tapi Mbak Ranti nggak apa-apa kan, Mbak? Iya udah kalau gitu Mas, Mbak. Ini permisi dulu ya. Ya, makasih Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh bagus gak apa-apa loh. Oh ya, untuk hak kepemilikan koperasi itu semuanya udah aku ganti atas nama hak kamu lagi ya. Makasih ya Mas. Tapi karena aku masih adaptasi, boleh nggak kalau aku minta bantuan Nelly untuk bantuin aku? Iya sayang, senyamannya kamu ya. Aku istirahat dulu ya Mas. Kamu hati-hati sayang ya. Sebenarnya aku yang nyelakain Mak Ranti. Kamu tuh kenapa sih kayak gitu, ha? Nekat banget sih kamu. Kalau sampai dia tahu yang lakuin itu kamu gimana? Semua yang kita lakuin itu bakal sia-sia, sayang. Ngerti nggak sih kamu? Tenang Mas, aku tadi pakai mobil sewaan kok. Di sini siapa yang namanya Dani sama Iput? Iput? Iya. Kenapa dia nyariin saya sama Bu Iput? Gue kesini mau nagih hutang. Utang apaan? Aing kata buka hutang ka maneh kitu. Nagih hutang naon? Sertifikat rumah sama BPKB. Kalian gadein. Bentar. BPKB saya sama sertifikatnya Bu Iput itu dijaminnya di koperasi Mbak Ranti. Kenapa jadi sama ente, Bang? Lihat nih. Lihat punya siapa nih? Lu. Lah iya, BPKB gue nih. Jangan-jangan maneh teh nyurinya di koperasi si Ranti? Heeh. Kenapa eta teh sertifikat ada di maneh? Oh, gue laporin polisi lu, Bang, lu nggak usah ngelak ya. Kagak pakai. Lu nggak usah ikut aja. Itu cewek tuh. Ajar lu. Saya tanya. Biasa aja. Siapa lu? Ikut-ikutan aja. Ya tapi nggak boleh anarkis kayak gitu, Bang. Dia kan punya utang, lu jangan ikut campur. Siar sakon. Haling siapa itu? Ini ada apa sih, Bu Yen? Bu Iput? Dari Wuh aja. Ini nih Bang Bro, tiba tuh preman datang kemari. Dia kata dia punya sertifikatnya si Iput sama BPKB-nya Dani. Padahal mereka kan anggunin itu di koperasinya si Ranti. Udah gini aja, kita langsung tanya aja ke Mas Agam biar jelas. Jangan sampai kita kelilit utang padahal kita ditipu. Dan saya sebenarnya pengen banget bantuin, tapi maaf ya saya nggak bisa ikut. Saya udah dijanji sama orang. Iya. Sudah ayo kita kemon. Ayo. Saya jalan dulu ya. Ayo, iya. Jadi, Titiri kabarin ini. Nelly. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nelly. Assalamualaikum. Nelly, keluar mana teh? Waalaikumsalam. Gini Mbak tadi ada rentenir datang ke kita nagih utang. Nah terus dia sampai nunjukin tuh sertifikatnya Bu Iput sama BPKB saya. Harusnya kan ada di koperasi. Maaf ya ibu-ibu, Dani. Tapi beneran saya nggak ngerti maksudnya apa ini. Tapi setahu saya, semua barang-barang berharga yang saya terima itu pasti dimasukin dalam berangkasnya koperasi. Dan berangkas koperasi sekarang kan yang pegang Mbak Ranti. Ini ada apa ya? Maneh teh tong sok-sok polos gitunya api-api teh nyaho naon. Pokoknya nama Ibu teh mau nanyain sama kamu kunaon eta sertifikat rumah mertua Ibu teh aya sama rentenir sama BPKB punya Dani juga. Maaf, tapi saya nggak pernah ngadain barang berharga milik anggota koperasi saya. Mbak Ranti udah begini aja ya. Kita nggak usah ngebahas panjang lebar, yang penting kita datang ke sini pengen minta sertifikat Bu Iput sama BPKB saya dibalikin, ya. Udah biar nggak ribet. Aku yakin ini pasti ulahnya Nelly. Ya udah kalau kayak gitu, tolong kasih kami waktu biar kami bisa mengembalikan sertifikat kalian. Oh, diberi waktu tapi tong lila-lila nya. Pokoknya lu cari solusinya ya. Cabut. Tong lila ting. Kita tunggu ya Mbak ya. Jadi orang kaya. Waduh, bener-bener lu ya.
Maaf, saya permisi. Gua mau tahu, pokoknya lu harus ganti rugi. Apa sih? Enggak, lepasin. Kalau nggak saya Ganti teriak rugi ya. dulu. Jangan pegang-pegang saya, lepasin nggak? Kalau mau tahu, lu harus nemenin gua. Kita bersenang-senang. Tolong! Ih. Berani ya sama cewek lu! Siapa lu? Aduh. Hah? Berani ya lu sama gua lu? Hah? Aduh. Gua pukul lu. Hah? Aduh. Wah, lu curang lu main ya. Emang, aduh. Sini, bangun. Bangun. Iya. Siang juga udah. Udah cabut. Kok kamu bisa sih Nel ngelakuin ini? Dan tega ngelimpahin semua tuduhan itu ke aku? Mbak, maafin aku ya Mbak ya. Aku tuh nggak punya pilihan lain Mbak. Kebutuhan kami lagi banyak banget. Emang apa sih kebutuhan kamu tuh Nel? Apaan sih kalian? Hah? Ribut aja kerjanya. Ada apa ini? Mas, harusnya kamu tuh tegas dong Mas sama Nelly. Nelly itu udah ngegadein surat-surat berharga milik warga yang ada di koperasi Rentenir. Tunggu. Gini, aku sama sekali nggak ngerti nih, Ran. Aku dengar dari warga, itu bukannya kamu ya yang menggadaikan surat-suratnya? Bukan aku dong, Mas. Nelly. Sekarang gini deh, kita omongin secara kepala dingin, oke? Jangan marah-marah kayak gini, ya? Mas, aku nggak mau tahu ya. Kamu harus nyingkirin dia. Kok sendirian di sini? Sisi kenapa nggak ikut main sama teman-teman yang lain di situ? Sisi sedih banget. Mama Nelly sama Mama Ranti bertengkar terus. Sisi nggak usah sedih. Sisi, Mama Ranti itu sayang banget loh sama Sisi. Sisi? Mama! Nel, tadi aku sempat dengar katanya ada orang yang datang ke rumah ya. Iya, Ai. Aku tuh bener-bener gak nyangka kenapa Mbak Ranti bisa ngelakuin itu. Ya udah, aku pamit ya. Udah Sisi. Iya kakak. Hati ya. Ini BPKB-nya dan ini sertifikatnya. Sekali lagi saya minta maaf ya. Elo Ranti, maneh teh kunaon atuh jadi henteu amanah kitu. Untung aja sertifikatnya bisa diurus gitunya. Lamun henteu mah Iput nu bakal dirugikeun ieu teh. Saya juga ngerasa dirugiin ini, Bu. Tah Ranti dengekeun. Bukan cuma Iput atuh nu ngarasa dirugikeun, si Aa dan Nike sarua kitu rugi dan warga lain juga pasti sama. Iya Bu Iput, saya minta maaf. Saya janji hal ini nggak akan pernah terjadi lagi. Maaf ya Mbak Ranti ya. Karena kasus ini saya jadi kagak mau minjem lagi deh. Kapok. Sarua Iput kita hararayang teh nginjem deui. Hayu ada nih pulang. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Mbak. Waalaikumsalam. Aku udah nebus jaminan Dani, Bu Iput dan warga lain dengan biaya dan bunga yang tinggi ke rentenir. Tapi nggak apa-apa. Semua ini demi bisa menolong warga dan anggota koperasi. Semoga aja nggak ada lagi hal buruk terjadi. Sisi tahu kan kalau Mama Ranti itu jahat? Sisi nggak mau kan tinggal sama Mama yang jahat kayak gitu? Kalau gitu, Sisi bantuin Mama Nelly ya buat bilang sama Papa
supaya papa cepet pisah sama Mama Ranti yang jahat itu. Ngomong apa kamu sama Sisi? Kamu ngajarin Sisi biar dia benci sama aku? Iya? Ternyata kamu juga pengaruhin Sisi biar dia takut sama aku. Dasar perempuan gak tahu diri. Gak tahu diri? Yang gak tahu diri itu kamu. Kamu pergi dan pulang sesuka hati seenaknya kayak gitu. Ingat ya, kamu tuh gak pernah diharapin di rumah ini. Jadi kamu pergi dari sini. Bagi Sisi, aku itu adalah mamanya. Dan bagi Mas Agam, aku itu satu-satunya istrinya. Gak usah halu kamu ya, Nelly. Dasar perempuan licik. Kamu yang licik. Ih, jelas-jelas kamu yang licik. Stop, apa-apaan sih kalian? Ranti, kamu nggak malu kalau misalnya sampai Sisi itu denger? Sisi ada di kamar, Mas. Menurut kamu dia nggak bakal denger? Hah? Mama Ranti jahat. Mama Ranti marahin Mama Nelly. Kamu tuh bener-bener kekanak-kanakan ya. Kamu tahu kan sekarang alasannya. Kenapa Sisi takut dan trauma sama kamu? Ya Allah, ternyata Sisi dan Mas Agam lebih memilih Nelly dibanding aku. Mbak Ranti, duduk, Ai. Kok sendirian di sini, Mbak? Aku ngerasa semuanya udah berubah, Ai. Semenjak aku kembali semuanya udah gak sama lagi. Masalah terus ada aja setiap harinya. Sampai kadang-kadang aku tuh pengen nyerah, Ai. Aku percaya kalau kamu gak ngelakuin itu semua yang dituduhin. Insya Allah, semua kesabaran sama keikhlasan kamu akan berbuah hasil yang manis. Makasih ya, Ai. Iya, sama-sama. Tapi, Mbak, kalau misalkan nanti kamu perlu bantuan, kamu bilang sama aku ya. Kamu jangan sungkan, Mbak. Iya, Ai. Nelly, kamu kenapa, Mai? Kok kayaknya kamu banyak pikiran gitu deh? Kamu lagi butuh uang. Kamu masih ragu ya mau melakukan pinjaman gara-gara kejadian kemarin? Kemarin sih emang salah aku sih, Mai. Karena aku kecolongan Mbak Ranti ngambilin surat berharganya milik warga. Tapi kamu tenang aja. Untuk saat ini aku yang pegang semuanya. Jadi aman. Beneran aman kan ya, Nel? Iya, kamu tenang aja. Ya udah deh, kalau gitu aku boleh minjem. Mai. Mendingan kamu jangan minjem di sini deh, Mai. Kalau emang kamu butuh apa-apa, saya bisa bantu kok. Kamu butuh berapa? Tapi tolong jangan pinjam di sini, Mai. Kamu dengerin aku deh. Ri, aku nggak mau ngerepotin kamu masalahnya. Enggak, Mai, nggak ngerepotin. Fahri. Ya kalau Maya nggak mau ya jangan dipaksa dong. Apa salahnya juga kalau dia minjem di koperasi ini? Sisi? Sisi kenapa, sayang? Sisi cerita sama Mama ya. Biar Mama tahu, sayang. Biar Mama bisa perbaikin semua kesalahan Mama. Mama perginya lama. Ninggalin aku sendirian.
Habis itu hilang. Mama gak boleh ada di sini. Semua hilang. Mama Nelly yang selalu ada di sini. Mama Nelly selalu nginep di sini waktu Mama gak ada. Anak kecil nggak mungkin bohong. Nelly sama Mas Agam kan menikah beberapa bulan yang lalu. Setelah aku hilang, apa mungkin mereka sudah ada hubungan sebelum resmi menikah? Aku pura-pura nggak tahu aja agar aku bisa ngecek kelakuan Nelly di belakang aku. Ini uangnya. Ya, BPKB Bapak saya pegang dulu sampai pelunasan. Ya. Silakan tanda tangan. Oke, terima kasih ya. Iya. Nel, kamu harus simpan BPKB itu dengan baik. Aku nggak mau kejadian kemarin keulang lagi. Iya, Mbak. Tapi aku aja deh yang simpan. Soal itu kan BPKB penting. Nggak perlu, Mbak. Biar aku aja. Aku udah kenal baik kok sama orangnya, jadi aku bisa handle sendiri. Udah nggak apa-apa. Biar aku aja yang simpan ya. Aku bisa jaga kok. Biar aku aja, Mbak. Aku akan coba biarin Nelly melakukan apa yang dia mau. Supaya nanti bisa langsung aku konfrontasi kalau dia melakukan kesalahan. Apalagi kalau kesalahannya sama. Aduh, Ranti ngaku banget sih. Aku kan mau gadein sertifikat ini. Mbak, aku ada perlu. Aku keluar dulu sekarang ya. Mau kemana kamu? Ya, aku mau belanja buat kebutuhan di rumah dong, Mbak. Selama ini kan aku yang ngurusin rumah. Yaudah, aku pergi dulu ya, Mbak. Ngapain dia bawa sertifikat kendaraan kalau cuma mau beli kebutuhan rumah? Aku harus ikutin. Bang. Ya. Cek. Oh, iya. Helmi, Pak. Udah dapat kan, Pak? Udah dapat. Ya, mungkin bentar lagi saya ya. Sabar aja. Lo duluan ya? Iya, iya. Duluan dapat lo. Yo. Pak, cepet Pak ikutin motor itu Pak. Oh iya. Tapi jangan deket-deket ya Pak. Oke. Pak, cepet Pak. Oke. Ini Mbak, pakai helm Mbak. Pak, cepet Pak. Iya, iya. Iya, iya. Kok Mbak Rati ngikutin Nelly segala? Mau kemana emangnya? Malik, Kamu kenapa, Ai? Malik, aku minta tolong sama kamu sekarang anterin aku untuk ngikutin Mbak Ranti ya. Yuk. Kamu kenapa buru-buru banget, Ai? Udah mendingan sekarang keburu dia jauh. Oke, oke. Helmi. Kamu tuh kenapa sih, ha? Kenapa kita ketemuan di sini? Kenapa nggak di rumah aja? Aku lagi males lihat mukanya Mbak Ranti. Dia tuh keba banget sama aku. Dia terus ngawasin aku di sana, apalagi di koperasi tadi. Terus nanyain aku mau kemana. Ya kalau
aku jadi kayak kamu ya mungkin aku juga bete sih yang. Yaudah gini aja, kamu mau aku ngomong sama Ranti? Udah, ngapain lagi? Males banget aku dengerin nama dia. Tadi ada orang yang gak ada sertifikat kendaraan lagi, Mas. Tapi Mbak Ranti sih tadi pengen simpan sertifikatnya itu, tapi buru-buru aku ambil lagi. Ide kamu tuh bagus juga ya. Iya dong. Tinggal sekarang kita rencanain gimana caranya habisin Mbak Ranti. Udahlah, kita tuh nggak perlu cari cara buat menyingkirkan dia. Lebih baik nih, kita cari cara, kita kumpulkan semua sertifikat warga, kita kumpulin, abis itu kita gadein supaya kita bisa ngedapetin uang yang banyak. Jadi, ini semua udah kalian rencanain. Kamu itu keterlaluan ya, Mas. Kamu itu udah selingkuh sama Nelly, kamu skongkol sama dia, dan Sisi juga ada cerita sama aku, Mas. Kalau selama aku nggak ada, kamu udah sering bawa perempuan ini tidur di rumah. Oh, kamu udah tahu? Bagus dong. Terus, kamu mau apa? Diam kamu. Kamu itu perusak rumah tangga orang. Aku nggak akan pernah ngebiarin kamu manipulasi anak aku. Sekarang mana sertifikatnya? Kalau kamu nggak mau ngasih sertifikatnya, aku akan laporin ke warga. Jangan salahkan aku. Kalau sampai Sisi jadi korban, gara-gara mulut kamu itu. Mas, kamu denger nggak sih Mas dia ngomong apa? Kalau dia ini ngancam anak kamu, Sisi. Sisi itu anak aku. Bisa nggak kamu pura-pura nggak tahu dan biasa aja? Hah? Keterlaluan kamu ya, Mas. Tega kamu, Mas. Aku tuh capek buat pura-pura cinta sama kamu. Aku tuh nggak sayang sama kamu gara-gara apa? Kamu tuh nggak pernah nganggap aku ada. Kamu tuh nggak pernah percaya sama aku. Sampai kamu tuh nggak pernah melibatkan aku dalam usaha kamu. Dan ketika kamu hilang dari hidup aku berharap kamu tuh nggak pernah balik lagi, tahu nggak? Jahat kamu, Mas. Ternyata kamu itu cuma pura-pura aja. Aku akan ambil alih koperasi dan aku akan laporin kalian berdua ke polisi. Sayang. Ayo, silakan lakuin. Aku nggak takut. Kamu juga nggak ada bukti kan? Ayo sayang. Sayang, kita pergi dari sini sayang. Mari, top. Mbak Ranti? Mbak? Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Ya Allah. Ini pasti ulah Nelly ya? Rencana kita ini bakal gagal buat ngegadein semua sertifikat warga. Kalau sampai dia tuh ngomong sama semua orang. Aku bingung kenapa sih dia tuh tetap jadi penghalang. Kita harus singkirin dia, Mas. Ya aku ngerti maksud kamu, tapi gimana caranya? Otak aku ini udah buntu, udah nggak ada lagi. Aku tahu apa yang harus kita lakuin. Silakan Mbak, diminum. Makasih ya, Mai. Aku tuh bener-bener gak nyangka banget deh. Mas Agang sama Nelly bisa sejahat itu sama kamu, Mbak. Pasti kalau di posisi kamu tuh aku bakal sakit hati, Mbak. Diselingkuhin sama orang yang aku kenal. Apalagi yang terjadi di koperasi juga ulah mereka. Mbak harus kuat ya. Jangan lemah, Mbak. Mbak harus bikin mereka tanggung jawab sama semuanya. Iya,
Aku udah sakit hati banget sama mereka. Aku nggak akan pernah ngebiarin mereka kabur gitu aja. Pokoknya Mbak, kita ada di sini semua mau bantuin Mbak. Jadi kalau Mbak butuh apa-apa tolong sampein ke kita ya. Jangan coba-coba ngadu sama siapapun. Sisi sama aku. Kamu datang ke tempat yang sudah aku serang. Kalau enggak, Sisi enggak akan selamat. Yang nelfon siapa, Mbak? Sisi minta jemput. Aku pamit pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik, feeling aku nggak enak deh. Kayaknya Mbak Ranti lagi nutupin sesuatu. Mana Sisi? Kamu tahu, kecelakaan yang pernah kamu alami dulu, itu ulah aku sama Mas Agam. Selamat tinggal, Rati. Kali ini, kamu gak akan selamat lagi. Aku udah selesai rencana kita, Mas. Dan sekarang dia udah batuk-batuk di sana. Dan nggak lama lagi dia bakal dimakamin, Mas. Nelly. Di mana Mbak Ranti? Aku... Ya Allah. Nelly. Hai, biar aku aja yang kejar kamu ke dalam. Mungkin Mbak Ranti ada di dalam. Ya udah. Hati-hati ya. Sedikit ingin Mbak Ranti sadar, Mbak. Mbak, kamu masih hidup, Mbak. Kita keluar dari sini, Mbak. Ayo, Mbak. Pak, kita mau kemana sih, Pak? Sayang, kamu bisa diam gak ya? Jangan cerewet, oke? Sayang. Semua udah beres. Oke, sekarang. Kalian mau kemana? Mbak Ranti udah cerita semuanya. Kalian harus ke kantor polisi. Ayo kita pergi, Mas. Sisi, tolong ya. Sisi kesana dulu. Anggap aja kita lagi main petak umpet. Tutup mata sama telinga kamu ya. Tungguin Kak Malik. Nanti Kak Malik beliin permen. Ya, Sisi. Kamu ini udah bukan manusia. Gak ada manusia sejahat ini ke istri dan anak sendiri. Berani-berani lu nasihatin gue. Terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu udah membantu mengantar jenazah suami saya dan juga Nelly ke sini. Tapi saya mohon banget sama kalian,
tolong bantu saya untuk urus pemakaman ini. Buat apa? Hidup mereka aja bikin kita susah. Udah untung kami bawa mayatnya kemari. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mau bagaimanapun juga mereka sekarang udah gak bisa memperbaiki ini semua. Saya mohon bantuannya ibu-ibu, bapak-bapak. Tolong Pak, tolong Bu. Ingat dalam agama kita diajarkan untuk mengantar jenazah sampai ke makam. Jadi saya mohon, sebaiknya kita semua melakukan itu. Udah Mbak Ranti kan orangnya baik. Kita bantuin aja. Iya sih, Ranti nggak salah. Ya udah, kita bantuin aja. Terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu.